di dalam memastikan setiap pihak mengetahui sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah tentunya kan gitu ya. Kemudian memastikan setiap pihak mengetahui tata cara dan tahapan dalam proses akreditasi. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua gitu ya. Dan juga memastikan setiap pihak mengetahui instrumen akreditasi dan panduan yang sudah disiapkan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka Sispena, maka nanti di setiap mau ngisi tadi yang disampaikan Bapak Ketua tadi, setelah sosialisasi ini nanti Bapak Ibu akan mengisi DU dan DKA. Itu utamanya. Ya, di setiap langkah di sana sudah ada petunjuknya sih sebetulnya dengan sangat mudah itu. Hanya saja mungkin ini perlu ditegaskan sedikit di dalam sosialisasi. Oke, jadi ini yang saya blok kuning ini, jadi secara spesifik yang kita harapkan dari tujuan sosialisasi adalah ini. Jadi memahami manfaat akreditasi sebagaimana sebagai mekanisme untuk memastikan penyelenggara layanan memenuhi kriteria minimum di dalam mencapai standar nasional pendidikan. Dan utamanya memastikan agar layanannya berujung pada peningkatan kualitas hasil belajar. Jadi ini semua ya. Jadi tidak mungkin satuan pendidikan tidak kepingin meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Oke. Juga mengetahui peran yang diharapkan dalam pelaksanaan akreditasinya itu apa nanti. Kemudian bagaimana prosesnya dan haknya untuk mendapatkan pendampingan mungkin dari pengawas atau apa kan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dulunya itu kita dapat kuota sebelum waktu efisiensi itu hanya 53 satuan pendidikan, kemudian setelah bulan Juli ya setengah tahun kedua itu melonjakannya hampir 10 kali lipat, jadi kan luar biasa ini kerja keras yang harus dilakukan. Nah, Bapak juga masih tetap masuk di kriteria 5047 ini. Karena dari yang pertama kami ada kuota di Dasmen itu ada 248, ternyata setelah diverifikasi banyak sekolah yang tutup. Sehingga ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan reakreditasi dengan pengajuan khusus kan gitu ya. Walaupun itu belum habis dengan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Nah, sehingga ini Jawa Tengah itu cukup banyak yang punya kesempatan untuk melakukan reakreditasi. Bahkan sampai sekarang itu masih kurang. Ya. Masih kurang ada 8 kuota satuan pendidikan yang kita jaring. Jadi masih kurang. Masih ada 8 satuan pendidikan. Oke, jadi ini. Jadi tadi sudah disampaikan ya ini oleh Pak Ketua. Jadi SM ini dari SDM itu ada 26 tadi 13 dan seterusnya tadi. Ini dengan jumlah yang ada itu 116 termasuk PKBM dan PKPPS. Yang SM kita hanya sampai di sini sebetulnya. Jadi itu 26, 32 dan 15 ini. Jadi harusnya ada 70 berapa ini ya? 73 ya harusnya. Tapi nggak tahu ini kita ada berapa peserta. Gitu ya. Kalau Jadir semua ada 73. Nah, dari 73 itu mulai hari ini harus tadi ya harus mengisi tadi DU dan DKA. Nah, kita akan coba kerangka materi di pertemuan ini yang pertama adalah fungsi akreditasinya dulu gitu ya. Jadi ini misi utama sebuah sekolah ini tentu akan adalah sebagai penyedia layanan belajar bagi anak-anak. Jadi artinya akreditasi itu adalah berperan sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pelayanan di sekolah Bapak Ibu semua gitu ya.
Itu tujuan utamanya. Jadi peran utamanya karena kita termasuk di dalam penjaminan mutu eksternal. Karena di satuan pendidikan memang ada sendiri penjaminan mutu internal, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang melaksanakan yang menjamin sendiri itu yang internal. Jadi ini akan selalu mengawal pelaksanaan kurikulum dan minimal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan PNSP, gitu ya. Jadi bagaimana kurikulum nasional pendidikannya dilaksanakan. Jadi kemudian yang kedua adalah mekanisme penjaminan mutu sekolah melalui proses akreditasi merupakan amanah konstitusi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, itu dari undang-undang yang ada. Gitu ya. Kemudian sekolah penting menyadari bahwa akreditasi bukan hanya wujud kepatuhan kepada peraturan perundangan, tapi lebih dari itu. Jadi akreditasi merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah pada pemangku kepentingan tentunya. Karena satuan pendidikan itu dititipi amanah oleh orang tua murid untuk mendidik anaknya. Sehingga pelaksanaan pendidikan tidak boleh sembarangan, harus mengikuti alur yang ada minimal, yaitu yang dititipkan siapa, yaitu anak dan orang tua kan gitu yang mempercayakan amanah layanan pendidikan kepada sekolah. Nah, fungsi akreditasinya apa kemudian yang tadi ya? Yang pertama tentu ini, yaitu akreditasi itu bentuk akuntabilitas publik, ya. Jadi seperti ini. Akuntabilitas publik itu sangat penting bagi Bapak Ibu, ya, bagi penyelenggara satuan pendidikan tentunya, baik mulai dari TPA gitu ya, sampai perguruan tinggi mestinya. Nah, kita baru sampai di tahap dasmen ini. Sebagai layanan publik, sekolah harus akuntabel kepada publik tentunya. Apa yang dilaksanakan oleh sekolah itu harus diketahui oleh publik tentunya berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu bukan suatu hal yang rahasia tentunya kan itu. Harus diketahui oleh publik. Dan karena akreditasi bersifat wajib bagi setiap sekolah. Jadi di sini akreditasi publik tersebut harus diwujudkan dalam bentuk layanan belajar yang memungkinkan anak-anak belajar dengan sebaik-baiknya. Baik tentang suasana sekolahnya, bagaimana suasana belajarnya, harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, gitu ya. Itu semuanya. Jadi gurunya juga nyaman mengajar, aman di dalam mengajar, siswanya juga seperti itu. Aman di dalam proses pembelajaran, juga nyaman di dalam proses belajarnya. Jadi kalau kedua-duanya itu terwujud, tentu suasana belajar akan menjadi optimal. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam suasana sekolah itu suasana tidak aman, nggak mungkin ya. Anak-anaknya merasa nyaman di sekolah itu. Kalau sekolahnya tidak aman. Nah itu kewajiban dari satuan pendidikan untuk menciptakan bahwa suasana belajar di satuan pendidikan harus aman dan nyaman. Misalnya contohnya seperti itu. Yang kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu tadi ya. Jadi quality insurance gitu ya. Jadi hasil akreditasi memberi sinyal kepada sekolah tentunya gitu, dan pemerintah tentunya gitu, akan intervensi yang diperlukan untuk perbaikan kualitas layanan. Ya, barangkali itu kalau dilihat oleh orang lain bisa kelihatan, tapi kalau dilihat dengan dirinya sendiri, bahkan di depan mata nggak terlihat gitu ya, tapi orang lain bisa melihat. Sehingga peran asesor di sini punya apa? Ingin memperlihatkan apa sih yang masih bisa diperbaiki oleh satuan pendidikan di dalam proses pelayanan. Nah, dua fungsi ini maka akreditasi dapat
dipandang sebagai alat melindungi anak-anak, ya, melindungi anak agar mendapat layanan belajar yang layak, tentunya gitu ya. Yang kedua, pertolongan kepada sekolah kemudian untuk menjadi lebih baik. Jadi ini yang pandangan yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Bukan akreditasi, bukan hal yang menakutkan gitu ya. Jadi asesor itu adalah mitra di dalam meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan. Jadi ini sangat penting sih, oleh karena sangat penting bagi satuan pendidikan atau pemerintah mungkin, baik Kemenak atau Kemendikbud gitu ya, untuk menindaklanjuti hasil akreditasi untuk perbaikan kualitas. Jadi ini penting, jadi bukan setelah diakreditasi langsung dibuang gitu ya, enggak. Tapi justru harus dicermati mana sih yang masih perlu perbaikan. Karena proses perbaikan itu adalah suatu proses yang berkelanjutan, tidak putus di setengah jalan. Karena sekolah itu meningkatkan terus-menerus hingga menjadi sekolah yang terbaik dalam melayani anak didiknya. Oke, nah jadi tadi yang sudah disampaikan ya, di instrumen akreditasi 2024 itu landasannya ini 38 dan 246 gitu ya. Jadi sudah disampaikan. Yang 38 itu untuk PAUD ya, dan untuk yang 246 itu adalah ini yang PAUD yang bawah ya. Jadi yang bawah itu yang sudah komplit baik PAUD maupun dasmen gitu ya. Oke. Jadi ini kaitannya prinsip penjelasan tentang instrumen akreditasinya itu dan implikasinya terhadap proses akreditasi itu apa. Jadi prinsipnya itu harus bermakna kontekstual dan inklusif tentunya gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu jadi ini yang bermaknanya sama gitu ya. Serupa dengan instrumen akreditasi sebelumnya, PAUD dan PNF serta ISP 2020, yaitu instrumen akreditasi terbaru tetap mengukur area kinerja yang dipercaya paling esensial dan berdampak bagi peserta didik. Ini masih sama. Jadi berkaitan dengan performa kerja. Jadi sini masih sama. Baik 2020 maupun yang 24. Ini sama. Hanya bentuknya agak berbeda. Gitu. Kemudian direvisi lagi dalam versi 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya itu penggalian data ini yang kontekstual ya. Penggalian data dilakukan untuk membuktikan apakah sekolah memiliki kapasitas tertentu, gitu ya. Bukan melaksanakan. Ya. Jadi kalau kapasitas, misalnya disiplin, membudayakan literasi, akuntabel dan dengan menggunakan indikator keterpenuhan yang spesifik. Sementara yang sekarang itu penggalian data dilakukan untuk membuktikan apakah sudah terjadi peristiwa atau kondisi di layanan yang bentuk penerapannya dapat sangat beragam antar sekolah. Jadi mungkin bisa buktinya itu bisa macam-macam karena kadang-kadang satuan pendidikan satu dengan yang lain itu punya tujuan yang berbeda sehingga cara pemenuhannya juga akan berbeda. Tapi kerangkanya masih sama. Itu yang seperti yang di butir-butir yang sudah ada tadi. Kalau dulu ini ya terpisah antara instrumen PAUD dan dasmen. Karena tadi yang PAUD yang tahun 2025 itu hanya sampai tahun 2025. Untuk tahun 2026 nanti sudah menggunakan instrumen yang baru, yaitu yang sudah terpadu dari PAUD sampai dasmen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi disusun betul-betul umum, dapat digunakan oleh seluruh tingkat dan jenis layanan. Sehingga penyusunan instrumen untuk PAUD, dasmen dan SMK PKBM merupakan bentuk konseptualisasi dari butir umum tersebut. Mungkin bisa Anda bayangkan, mengukur PAUD juga mengukur SMK, mengukur SMA, sama nanti, gitu ya, proses alat ukurnya. Tetapi buktinya bisa berbeda. Jadi kenyamanan misalnya, suasana nyaman di dalam proses belajar itu di TK dengan di SMA tentu akan berbeda. Jadi seperti itu.
kenyamanan juga mungkin akan berbeda, tapi sama-sama membuat nyaman. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi. Oke, ini jadi utamanya adalah ini di instrumen baru itu adalah mengukur kinerja atau performa penyediaan layanan. Jadi nanti akan ada ini berdampak di dalam memberikan pengalaman dan yang menyenangkan, gitu ya. Kami satuan pendidikan menjadi berkualitas apabila terdapat perilaku atau kondisi yang berdampak bagi peserta didik. Karena tujuan utama menyelenggarakan satuan pendidikan itu memang harus berdampak pada peserta didik yang tentunya kan ya. Jadi dia harus berdampak dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan. Berdampak pada keberhasilan satuan pendidikan membangun kompetensi dan karakter yang diperlukan peserta didik sehingga dapat berperan dengan lebih baik pada masa ini maupun di masa yang akan datang. Tentunya seperti itu. Intinya akan mengarah ke apa ya, perbaikan pengetahuan, kemandirian, macam-macam ya, untuk yang dasar. Nanti akan yang diukur pada instrumen. Nah, kalau substansial dan mendalam, bukan gitu ya. Ini IA 2024 mengukur keterpenuhan standar nasional pendidikan secara substansial dan mendalam. Jadi seperti itu. Cirinya apa gitu ya? Jadi, nah, cirinya ini ada kaitannya dengan lemari indikator ini performa lemari sing dibangun oke cuntune berdasarkan sing pusat kajian, dhuwur literasi kanan. dan diskusi, bukan sekedar daftar periksa administratif, gitu ya. Jadi seperti itu. Bukan, oh ini sudah ada buktinya seperti ini, administrasinya sudah memenuhi, tidak seperti itu. Nanti akan terurai di dalam instrumen. Gitu. Ada subindikator, ada indikator performa dan ada subindikator atau kriteria penilaian tertutup digunakan untuk menjaga presisi pengukuran yang tadi seperti kenyamanan, keamanan dan seterusnya tadi. Tetapi bukti pendukungnya bersifat terbuka. Ya, bisa antara satuan pendidikan satu dengan yang lain. Sama-sama mengukur hal yang tertentu, tapi buktinya bisa berbeda. Jadi mencerminkan fleksibilitas dalam konteks yang beragam. Jadi karena mengukur dari tingkat PAUD sampai SM, gitu ya, tentu akan sangat berbeda. Jadi instrumen ini sangat lentur, ya, artinya di dalam uh, menuntut buktinya. Kemudian ada triangulasi data di dalam mengukur tadi untuk mencari bukti tadi yang mendukung pada indikator yang akan diukur melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Jadi ini agar indikator itu betul-betul yakin bahwa dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen itu sinkron apa tidak. Jangan-jangan dari wawancara mengatakan iya, observasinya ternyata tidak muncul. Nah, telah dokumennya, misalnya RPP-nya tidak menyebut bagaimana proses belajar membuat siswa itu nyaman belajar, tidak menyebut itu. Nah, ini harus sinkron di antara observasi, wawancara, dan telah dokumen. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, oh RPP-nya bagus sekali itu. Tidak seperti itu. Tapi perlu ada implementasi sehingga ketika diobservasi itu betul-betul apa yang dilaksanakan, yang ditulis di dalam rencana pembelajaran itu ya dilaksanakan di dalam proses belajar mengajar. Nah, ada wawancara dengan yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan dan seterusnya itu untuk mengkonfirmasi apa yang telah tertulis di dalam deskripsi kinerja asesi nanti. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti mengisi seluruh dokumen kinerja asesi itu sebenar-benarnya sehingga akan lebih cepat gitu ya, jadi seperti itu dalam mengkonfirmasi. Tentu buktinya yang perlu dipersiapkan.
Nah, jadi ini tetap akan mengukur ini ya, tadi iklim lingkungan belajar tadi sudah disampaikan, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi 554 itu berkaitan dengan 14 butir. Jadi untuk umum hanya 14 butir, kecuali SMK dan STRAN dan SLB. Dan tadi sudah disampaikan hasil belajarnya hanya dilakukan melalui AN, gitu ya, asesmen nasional. Gitu ya. Untuk yang sekolah umum, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Itu seperti itu. Nah, jadi struktur IA 2024 ini maka jadi kalau dibaca, Bapak Ibu sudah bisa langsung baca instrumen ketika membuka di uh, Sispena. Jadi di Sispena itu ada definisi operasionalnya itu sudah jelas. Kemudian terus itu dijelaskan lagi di bawahnya. Kemudian ada sub indikator atau kriteria yang diukur. Nah, kemudian ada rubrik penilaiannya. Ada seperti itu. Dan ada bukti, gitu ya. Jadi untuk sehingga menyatakan indikatornya terukur apa belum itu ya dari bukti juga gitu. Kalau sudah menyatakan ya, maka ada buktinya. Jadi seperti itu. Kalau hanya menyatakan ya tanpa bukti kan susah. Misalnya saya menilai, oh ini nilainya menjadi sangat bagus, tetapi buktinya nggak ada ya. Bagaimana memperkuat pernyataan sangat bagus itu tanpa misalnya seperti itu. Anda akan kita. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi ini ada komponen satu terdiri dari 4 butir, gitu ya. Ada butir 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah mengukur apa sih butir 1? Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta di dalam proses pembelajaran. Nah ini ya. Jadi seperti ini butir-butirnya. Kemudian setelah itu ada penjelasan. Jadi nanti pendidik menjadikan dukungan sosial itu seperti apa sih? Indikatornya apa? Nah, interaksi yang setara dan saling menghargai. Nah, definisi operasional itu apa? Di sana sudah ada. Sehingga Bapak Ibu akan mengatakan, oh ini ada dokumennya apa, harus yang dipersiapkan, yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas. Misalnya ini, kinerja guru di dalam berinteraksi dengan murid selama proses pembelajaran, agar murid merasa aman untuk bertanya, berpendapat, berdiskusi, dan tidak takut salah di dalam mengemukakan pendapat. Jadi seperti itu. Nah ini kaitannya di SMP-nya adalah standar proses. Jadi subindikatornya ini. Ya. Jika dikatakan terjadi interaksi yang setara dan saling menghargai itu kapan? Misalnya terjadi percakapan bermakna antara guru dan murid di dalam proses belajar. Ini nanti akan diamati oleh asesor ya, saat observasi di kelas. Gitu. Kemudian interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar menggunakan diksi kosakata yang menghargai. Jadi ini guru tidak harus menggunakan ini tadi ya, menggunakan diksi kosakata yang menghargai, tidak menyepelekan. Kemudian murid merasa dihargai, didengar dalam proses belajar. Ini baru kalau ada sub-sub indikator ini dikatakan bahwa terjadi interaksi yang setara saling menghargai. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Ini ada indikator keduanya, ya, ada interaksi, masih di butir 1 tentunya ini ya, interaksi yang membangun pola pikir bertumbuh. Ini ada definisi operasional. Dan silakan Bapak Ibu perdalam lagi apa itu karena definisinya sudah ada jelas gitu ya. Yakin agar guru dalam membangun kepercayaan murid, kepercayaan diri murid ya,
bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ini juga masih sama standar proses dan standar penilaian. Nah, ini catatan. Jadi subindikatornya ada. Nanti modelnya seperti ini, ya. Ada definisi operasional tadi, kemudian penjelasannya di sana ada nanti ya, di dalam instrumen itu ada. Kemudian subindikatornya seperti ini dijelaskan, ya. Nah, detail. Jadi instrumen yang baru ini sangat detail sekali, sehingga ini perlu pencermatan apa yang perlu disampaikan ketika mengemukakan di DKA-nya, deskripsi kinerja asesnya seperti apa. Dan di DKA-nya juga sudah jelas apa yang harus disampaikan. Di sana dipandu, ada panduannya. Itu sangat sangat dibantu di instrumen yang baru bagi asesi. Nah, ini contohnya ada seperti ini. Nah, setelah itu ada rubrik penilaian. Nah, kalau kurang itu apa? Ada persis di sini. Kalau Bapak Ibu kepengen yang sangat baik, maka ini harus misalnya seperti ini. Guru memberi kesempatan murid bertanya, berkomentar, kemudian mendengarkan dengan seksama, menanggapi dengan penggalian lebih lanjut, menggunakan bahasa yang membangun semangat, dan memberi kesempatan kepada 3 atau lebih murid untuk bertanya atau memberikan masukan di dalam proses belajar mengajar. Ini kalau sudah begini setiap hari, ya udah sangat baik mestinya kan gitu ya. Nah ini kan kalau sangat baik itu ya otomatis tingkat akreditasi kalau semua sangat baik ya mesti hasil akreditasi sangat baik gitu ya. Tapi nggak ada yang nilai yang bawah. Kalau baik itu misalnya ini masih ada seperti itu ya. Jadi seperti ada indikator-indikatornya dengan mudah. Jadi ya ada rubriknya. Ini rubrik di dalam menilai. Gitu. Nah, jadi ini biasanya akan diamati oleh asesor di kelas muncul apa tidak. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menampilkan guru di dalam apa praktek yang diamat atau dalam pembelajaran biasa yang diamati oleh asesor, ya semuanya harus bisa menampilkan itu. Karena nanti asesor itu bisa jadi kelas yang diamati itu hanya 20 menit gitu ya. Padahal jamnya kan lebih ya. Nah nanti setelahnya itu bisa pindah ke kelas-kelas lain. Kalau misalnya di kelas yang ditunggu asesor tidak menemukan bukti, bisa jadi bukti itu ada di kelas yang lain. Jadi biasa seperti itu. Nah kecuali memang di tempat ibu hanya punya satu kelas saja. Nah, itu bisa jadi kelas, kalau di SMA itu kelas 10, bisa 11, bisa 12, bisa seperti itu. Dia akan geser gitu, untuk melihat apakah indikator-indikator yang dicari oleh siswa itu muncul apa tidak. Itu. Jadi semuanya seperti ini, jadi strukturnya, jadi sangat mudah. Gitu ya. Jadi ini yang bagi asesor tentunya dia akan menilai sangat baik ketika guru memberi kesempatan murid bertanya, berkomentar. Nah, dan indikator-indikator ini ada muncul semua. Gitu. Nah, tentu bukti lah, terus buktinya apa? Jadi tentu di RPP-nya disebutkan, gitu ya. Mungkin kalau bukti ini bisa jadi diambil oleh apa? Ini hasil observasi proses pembelajaran, gitu. Bisa jadi hasil wawancara dengan siswa, gitu ya. Atau bukti lain yang relevan. Bisa jadi ada video di kelas-kelas lain kalau kelasnya banyak. Karena asesor tidak mungkin meninjau seluruhnya. Karena waktunya di saat visita itu sangat terbatas. Gitu ya. Oke. Nah, kesinambungan penyempurnaan dan dengan instrumen X-ray sebelumnya itu apa? Jadi ini prinsipnya instrumen 2020 itu sudah tersusun
berbasis performa atau kinerja, bukan dari administrasi atau tadi yang bukan apa ya, yang tadi pemenuhan apa kriteria tadi apa ya, yang tadi sudah saya sebutkan secara administratif. Ada RPP-nya, ada apanya, ada bukan seperti itu. Ya. Sekolahnya bagus, bentuk ruang kelasnya bagus, bukan itu. Bisa jadi sekolah yang bagus, fisiknya, hasil akhirnya lebih jelek dari sekolah yang kurang bagus secara fisik. Itu sangat mungkin. Jadi jangan heran seperti itu. Karena bentuk fisik bukan sebagai kriteria utama di dalam penilaian. Bisa jadi sebagai pendukung di dalam suasana nyaman. Tapi proses belajarnya seperti apa? Itu yang penting. Jadi ya 024 dan 202 kan juga mengukur keterpenuhan SMP tadi sudah saya sampaikan. Jadi semua mengukur keterpenuhan standar nasional pendidikan secara substansial dan mendalam. Namun di 2024 dirancang agar lebih lentur di dalam memaknai kinerja sekolah. Karena apa tadi? Karena dari mengukur kinerja satuan pendidikan dari PAUD sampai SM, gitu ya. Jadi sangat berbeda, gitu ya. Jadi seperti itu. Kinerjanya mungkin berbeda, tapi tujuannya sama. Indikatornya bisa sama, gitu ya. Tapi buktinya bisa berbeda. Jadi kontekstual di konsep kontekstual itu apa sih? Nah, di sini berdasarkan pemahaman bahwa tidak hanya ada satu cara untuk menyusun kurikulum karena konteks sekolah berbeda, kan jelas ya. Karena kebanyakan sekarang itu kan KTSP ya. Jadi sekolah satu dengan sekolah lain itu bisa berbeda. Bergantung pada satuan pendidikan ingin menekankan apa dengan cara pemenuhan yang bisa berbeda. Jadi seperti itu. Tidak hanya ada satu cara untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dan seterusnya. Ya bergantung dari ciri khas sekolah ini ya, atau satuan pendidikan. Dan juga tidak hanya ada satu cara bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan. Banyak cara. Hingga ini bisa menjadi bukti yang sangat bervariasi dalam mengukur suatu indikator, kriteria yang ditentukan di dalam instrumen akreditasi. Nah, jadi kalau kontekstual itu yang kaitannya dengan ada dua fitur yang mencerminkan tercermin dan dua fitur ini, pencarian bukti dan deskripsi kinerja asesi. Jadi ini ada opsi bagi asesor untuk menambahkan bukti lain kalau memang ditemukan oleh asesor yang ditemukan saat visitasi. Jadi tidak terkunci pada rumusan prasyarat cara melakukan kinerja yang preskriptif, misalnya memaksakan adanya satu dokumen kegiatan spesifik atau tertentu. Jadi ini luntur ya. Jadi seperti ini. Kemudian deskripsi kinerja sesi. Jadi ada ruang bagi sekolah atau satuan madrasah untuk menjelaskan cara dan strateginya di dalam menyelenggarakan layanan. Jadi ini yang penting nanti di DKI yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi bentuknya seperti ini. Di DKI itu apa toh? Jadi penjabaran asesi tentang kinerjanya dalam menyelenggarakan layanan sesuai dengan butir yang diukur. Ya, gitu ya. Penjabaran ini dilakukan oleh asesi di dalam Sispena sebelum pelaksanaan visitasi tadi. Jadi penjabaran ini penting karena disinilah kita dapat belajar memahami cara asesi berkinerja. Ini semakin lengkap dan sesuai dengan keadaan, ini akan memudahkan bagi asesor untuk menilai tadi. Karena ini tugas asesor akhirnya tinggal mengkonfirmasi apa yang telah ditulis itu dilaksanakan apa tidak. Gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan bagi asesi untuk mendeskripsikan caranya berkinerja. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari kekayaan wawasan kita tentang keragaman cara sekolah
Jadi ini prinsip kontekstual itu seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka di Sispena, ketika membahas di DK itu ada seperti ini. Ada rumusan butir. Jadi seperti ini. Agar asesi memahami aspek kualitas yang diukur. Gitu ya. Kemudian indikator untuk butir agar asesi lebih memahami butir yang diukur. Instruksinya untuk memandu asesi di dalam mengunggah bukti yang sesuai. Nanti ada panduannya seperti itu. Masing-masing butir apa yang mau harusnya dikemukakan di sana. Jadi nanti ada ruang asesi untuk mengisi. Kalau sudah dibuka di sana. Tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya. Tadi dokumen utama ada dokumen kinerja asesi. Nanti akan tadi sudah. Kita langsung cepat-cepat aja lah karena ini sudah disampaikan gitu ya. Komponen 2 juga hampir sama dengan komponen 1. Ada instruksinya, misalnya seperti ini. Di DK itu. Instruksinya. Ceritakan bagaimana satuan pendidikan dan atau program pendidikan kendaraan Anda memfasilitasi peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui penerapan refleksi kinerja, evaluasi kinerja, dan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sudah suruh ceritakan gitu ya. Jadi di sini. Jadi mungkin akan lebih baik Bapak Ibu menulis di dalam tag dulu gitu ya, dalam Word atau apa gitu, nanti ketika Anda Bapak Ibu mengisikan di dalam Sispena itu tinggal copy paste aja. Dan isian itu bisa dikoreksi oleh tim di sekolah Bapak Ibu sehingga sudah baik apa belum itu dapat diketahui di awal, tidak ada salah ketik dan seterusnya itu bisa dikoreksi bersama-sama oleh tim. Jadi ini yang ada di dalam DKA nanti ya. Nanti ada refleksi kinerja, evaluasi kinerja, rencana pengembang kompetensi pendidik seperti apa yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi sudah dipandu, sangat mudah ya. Harapannya tidak mengisi salah yang dideskripsikan karena sudah dipandu gitu ya. Jadi seperti itu. Ada instruksinya dan seterusnya. Nah, ini misalnya ini ya. Anda juga dapat merujuk dan bukti selain dokumentasi wajib saat mendiskusikan kinerja sekolah. Bukti tersebut dapat Anda identifikasi di kolom identifikasi bukti lain dan disampaikan kepada asesor saat visitasi. Nah, misalnya jika belum, silahkan jelaskan, kalau ini kaitan dengan ketercapaian ya, silahkan jelaskan rasional mengapa satuan pendidikan Anda belum melakukan hal yang diminta, gitu ya, misalnya gitu ya. Misalnya ini, ya tadi ya, dalam membutuhkan kerja, Anda dapat merujuk pada dokumentasi wajib yang sudah Anda unggah sebagai rujukan atau bukti bahwa hal tersebut sudah terjadi. Misalnya, di bagian mana pada RKT atau dokumentasi suasana belajar Anda dapat menunjukkan kinerja yang disebutkan, yang seperti itu. Kalau memang nggak ada ya sampaikan kenapa belum disampaikan. Oke, ini seperti ini. Ada deskripsi kinerja asesi contoh. Ini 1000 karakter, yang seperti itu. Ada contoh gitu ya. Ini berarti materinya sudah saya sampaikan di sana gitu ya. Jadi nanti nulis seperti ini, lembaganya seperti apa gitu ya. Nah, apa yang dilakukan gitu ya. Sebagai contoh aja. Nah, jadi ini apakah DKA tersebut mencukupi deskripsi indikator-indikator butir 5 misalnya seperti ini. Deskripsi apa saja yang dapat ditambahkan, dokumen utama apa saja yang dirujuk di DKA, di program kesetaraan atau bukti apa yang ya, di program apa, bukti dukung lain yang dapat disampaikan. Ya. Jadi ini contoh yang lain lagi ya. Ini ada contoh-contoh.
Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Saya tidak Izin akan Pak, tinggal waktu sudah melewati habis. 2 menit Pak. Oke, ini sudah habis dong ini. Oke ya ini. Nah ini aja. Jadi ini sudah disampaikan. Mungkin ini tahapan tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang penting kaitannya dengan ini apa tahapan tadi. Nanti ini penting tadi juga disampaikan. Yang penting juga ini Bapak Ibu harus memperhatikan ini kaitannya dengan agenda visitasi ya Bapak Ibu. Nanti di sana ada. Nah, isi agenda itu tidak wajib urut seperti ini, tetapi bergantung pada sikon. Tetapi isinya harus ada semua. Misalnya wawancara dengan orang tua itu tidak harus di jam 13.30, tapi harus misalnya digeser dengan wawancara guru lebih dulu dari wawancara orang tua murid digeser ke jam 10 karena orang tua itu diundang nanti terlalu lama kalau sampai jam 1 ya seperti itu masih nah, isinya boleh bergeser ya tidak boleh urut boleh tidak urut seperti ini tapi semua isi harus dilakukan jadi seperti itu ya jadi tidak ada sampai 2 hari kan itu ya jadi seperti itu oke jadi tolong nanti pelajari isi agenda visitasi dengan cermat gitu ya dan bicarakan dengan asesor ketika menghubungi apa saja yang harus diundang nanti sampaikan kepada asesor yang menghubungi di satuan pendidikan. Oke, gitu ya. Nah, ini penting juga ini. Ya. Kalau nanti nggak puas bisa banding lagi. Nah, gitu ya. Karena kalau nggak puas bisa banding kalau satuan pendidikan itu. Tapi dengan data yang sangat kuat itu boleh. Ya. Oke, nah ini yang tadi sudah disampaikan. Nah, tadi kode etik asesor ya. Kode etik asesi tadi sudah disampaikan ya. Ini oleh Pak Ketua, jadi mungkin tidak akan saya ulang. Silahkan aja nanti bisa dibaca ulang. Oke, jadi cukup banyak ini ya. Jadi kalau asesi itu melanggar, ya bisa disemprit tadi, bisa dikasih TT oleh ABAN SM gitu ya, IBAN PDM ya. Jadi seperti itu. Ya, maka cermati kode etik asesi itu. Oke, jadi sanksinya bisa ringan, sedang, sampai berat gitu ya. Kalau berat ya tadi bisa sampai ke TT. Kalau ada bisa dicabut gitu ya, status akreditasi. Oke, ini bisa dipelajari aja. Oke, itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih baik praktek di Sispena daripada mempelajari teorinya. Karena kan dengan praktek itu jauh lebih mudah memahaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Mas Adi, monggo. Siap, baik. Terima kasih Pak Komedi atas penjelasannya. Untuk sesi diskusi Bapak Ibu kita ambil di terakhir, nggih. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang disis pena, kemudian nanti kami bisa lanjutkan ke sesi diskusi. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Wabarakatuh.